Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tante Riki akan sharing program hamil alami yang Tante Riki jalani. Dan di video ini Tante Riki akan khusus membahas tentang promil alami yang Tante Riki lakukan hingga positif hamil. Sebelumnya Tante Riki sudah pernah sharingkan jika Tante Riki pernah terkena hidrosalping, radang panggul, dan alhamdulillah sudah tertangani dengan berbagai pengobatan, dan untuk hidrosalping sudah disedot dengan melakukan metode operasi laparoskopi. Dan yang terakhir Tante Riki didiagnosa tuba non paten sebelah kanan. Dan qadarullah Tante Riki sempat promil secara medis ya, tetapi sampai tahapan meminum obat pembesar sel telurnya aja. Setelah itu Tante Riki dan Om Riki sepakat untuk melakukan program hamil alami sendiri di rumah. Jadi yang pertama kita lakukan setelah selesai untuk menghentikan program hamil di medis dengan bantuan dokter, kita melanjutkan untuk program hamil alami. Yang pertama Tante Riki lakukan yaitu meminum susu prahamil. Sebenarnya banyak yang direkomendasikan, tetapi Tante Riki memilih susu hamil laktamil rasa coklat ya. Jadi kurang lebih 3 atau 4 bulan sampai Tante Riki dinyatakan hamil itu Tante Riki sudah mengkonsumsi susu prahamil dari laktamil tersebut, laktamil inisis. Sebelumnya Tante Riki sudah membuatkan videonya, dan di video ini hanya mempertegas aja ya. Lalu Tante Riki sempat juga meminum vitamin asam folat serta vitamin E selama 1 bulan. Hanya 1 bulan aja. Setelahnya Tante Riki tidak melanjutkan, hanya melanjutkan minum susu. Pas menstruasi Tante Riki tidak meminum susu prahamil tersebut. Jadi terjeda saat menstruasi. Selain minum susu prahamil, Tante Riki juga rutin mengkonsumsi herbal JSR, di mana Tante Riki sudah jelaskan di video promil alami dengan rimpang atau rempah. Untuk jelasnya teman-teman bisa simak video yang sudah Tante Riki buatkan di playlist kesehatan ya, agar lebih tahu detailnya bahannya apa aja dan seperti apa cara meminum Tante dan Om Riki. Dan selain meminum ramuan herbal JSR ini juga Tante Riki dan Om Riki merubah gaya hidup kita, pola makan kita, dan kita benar-benar fokus pada kesehatan kita ya, seperti nggak begadang, makan makanan yang benar-benar sehat ya menurut kita. Sesekali makan gorengan ataupun makan junk food hanya sesekali, tetapi lebihnya seringnya kita membuat makanan yang benar-benar menurut kita sehat, dan Tante Riki masak sendiri. Itu untuk cara kita secara alami dari segi usaha fisik ya. Selain Tante Riki mengkonsumsi susu prahamil, mengkonsumsi JSR herbal, serta mengganti pola hidup dan gaya hidup serta pola makan, Tante Riki pun banyak sekali melakukan hal-hal di luar itu ya. Jadi Tante Riki itu perbanyak sholawat setiap hari, lebih ke bersyukur. Intinya seperti itu ya. Jadi Tante Riki itu setiap hari banyakin sholawat dan banyakin bersyukur ya atas apa yang sudah kita punya saat ini. Karena atas izin Allah kita sampai hari ini bisa mencoba untuk promil-promil alami seperti yang Tante Riki sebutkan tadi. Serta selain itu kita juga harus lebih lapang hatinya menerima apapun yang sudah tergaris. Jika memang saat ini kita belum dititipi, kita harus ikhlas menjalankannya. Dan perbaiki hubungan dengan Allah, tentunya itu pasti. Perbaiki hubungan dengan Tuhan pertama, dan perbaiki hubungan dengan orang tua khususnya, dan perbanyak sedekah tentunya. Itu aja sih yang Tante Riki lakukan. Karena Tante Riki pikir, menurut versi Tante Riki dan Om Riki sendiri, saat kita program hamil di medis dengan bantuan dokter, tentu saja semuanya atas izin Allah ya. Tetapi biaya yang dikeluarkan itu akan sangat besar.
syukur-syukur berhasil. Tapi kalau nggak berhasil kan kayak yang buang-buang uang. Daripada kita buang-buang uang, Tante dan Om Riki berpikir, kenapa kita uangnya nggak sedekahkan aja? Karena dengan sedekah kan kita bisa saling silaturahmi dengan orang yang kita berikan sedekahnya. Dan kita bisa terhindar dari segala macam mara bahaya. Kita bisa panjang umur, kita bisa selalu diberikan kesehatan. Dengan catatan sedekahnya bukan untuk riya ya, jadi ikhlas dari hati. Tetapi kembali lagi tergantung kesepakatan ataupun komitmen moms dan suami ya. Kalau Tante Riki dan Om Riki alhamdulillah sejalan, tidak ingin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang belum pasti. Karena hak hamil dan diberikan anak itu hak mutlaknya Allah ya, hak mutlaknya Tuhan. Yang memberikan itu hanya Tuhan, jadi itu hanya bagian kecil dari ikhtiar kita. Saat ikhtiar kita tidak sesuai dengan harapan, ya akhirnya kecewa jika kita nggak tawakal dengan hasilnya. Sedekah itu bisa ke orang tua kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, orang terdekat di lingkungan kita saja dulu yang kita rangkul. Jadi di sini Tante Riki bukan untuk riya, sekali lagi bukan untuk menggurui. Ini pure pengalaman Tante Riki yang Tante Riki jalani selama setelah selesai promil di dokter untuk meminum obat pembesar sel telur tersebut. Alhamdulillah di bulan Maret dengan ikhtiar kita yang menurut kita sih masih seadanya, alhamdulillah Allah beri ganti yang lebih dari kita harapkan di bulan Maret tersebut. Jadi buat moms-moms yang sedang mencari informasi seperti apa sih program hamil alaminya Tante Riki, nah seperti itu ya yang Tante Riki sharingkan, dan itu tidak ada sama sekali unsur riya ataupun menggurui ya. Itu pure yang Tante dan Om Riki lakukan selama kami belum diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Intinya teman-teman harus perbaiki pola makan, perbaiki mindset, perbaiki hati, dan selalu berpositif thinking atas apapun yang sudah terjadi. Jadi nggak boleh disesali atas apapun itu yang sudah terjadi. Jalani aja seperti air mengalir dan nikmati step by step yang dilalui bersama pasangan. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi moms-moms yang masih berjuang. Karena perjuangan Tante dan Om Riki pun gak hanya sekedar Tante Riki cerita seperti ini ya. Banyak sekali kerikil-kerikil pahitnya yang gak akan Tante Riki ceritakan juga di video kali ini. Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow Instagram Tante Riki ya. Jika ada pertanyaan bisa DM ataupun tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.